Shalom kasih Kristus, kiranya iman dan kerohanian kita semakin bertumbuh. Setelah 1 minggu yang lalu kita belajar bagaimana mengembangkan cara berpikir kita. Hari ini sampai 1 minggu ke depan kita mau diisi firman Tuhan agar hidup yang kita jalani bahagia dan bangga terhadap diri sendiri sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini dan mohon pada Roh Kudus untuk mengurapi kita sehingga menjadi pribadi yang berarti. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menghiasi kehidupan kami sehingga iman percaya kami menjadi satu iman yang kokoh kuat, memberikan buah-buah yang baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bahagia terhadap diri sendiri. Galatia 6 ayat 4, demikian firman Tuhan. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kasih Kristus, Tuhan menciptakan setiap kita berbeda dan unik, sekalipun itu kembar. Tuhan membentuk buah pinggang kita dan menenunnya selagi masih dalam kandungan, dan itu merupakan kejadian yang ajaib dan dahsyat. Sebagaimana tercatat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Bila kita diciptakan Tuhan berbeda dan unik, beranikah kita berbahagia dan menerima diri sendiri bersama kekurangannya? Kenyataan yang terjadi banyak di sekitar kita, mungkin juga diri kita sendiri menghadapi permasalahan sosial, yaitu tidak menyukai dirinya sendiri. Ada yang tidak suka bentuk hidungnya, bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, cara berbicaranya, cara bersikap, dan lainnya. Mengapa? Karena kita selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Akhirnya tidak berbahagia dengan dirinya. Yang terakhir, bahkan yang terjadi sekarang. Mari berhentilah berharap menjadi sesuatu yang berbeda dan menginginkan seperti orang lain. Belajarlah berbahagia sebagaimana Tuhan telah ciptakan kita. Ingat, kita ini unik dan memiliki karunia yang khusus dari Allah. Maka untuk berhasil dalam hidup ini, kita tidak boleh menjadi seperti orang lain, tetapi harus menjadi seperti diri sendiri. Kita boleh bangga dan kagum dengan orang-orang hebat dan berhasil. Bahkan mungkin dapat bergaul dengan mereka. Tetapi bukan berarti harus memakai baju, celana, dan sepatu orang tersebut. Yakni kita memakai baju, celana, dan sepatu yang melekat pada diri kita. Maksudnya bukan memakai apa yang melekat pada orang lain, melainkan yang melekat pada diri kita. Dan itu merupakan hal-hal yang dianugerahkan dan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita harus memiliki keyakinan yang dalam akan diri kita dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya adalah dengan kita memusatkan perhatian pada berbagai kekuatan yang kita miliki dan bukan pada kelemahan dan kekurangan kita. Pertahankan iman yang teguh pada diri sendiri dan kemampuan yang kita miliki untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Tidak menjadi soal apapun kekurangan yang ada pada kita, tetap maju dan berkarya. Hadapi segala tantangan secara dewasa. Kasih Kristus, berbahagialah menjadi orang yang sebagaimana Tuhan ciptakan. Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita impikan. Saat ini mungkin kita memiliki kekurangan, tetapi dalam kekurangan tersebut kita tetap tinggal bahagia dan tetap menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Percayalah, Tuhan akan memproses hidup kita menjadi lebih baik dan berkemenangan yang disimpannya bagi kita. Setiap kita yang hidupnya senantiasa melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang spesial di matanya. Tokoh yang spesial di mata Tuhan adalah Daud. Daud memiliki kerinduan untuk membangun rumah Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi kepada keturunannya. Tercatat dalam 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan 15. Daud dengan begitu bangganya sehingga ia mengatakan kepada Tuhan, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah?"
Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Tercatat dalam 1 Tawarik 17 ayat 16. Kasih Kristus, setiap kita dianugerahi dengan kelebihannya masing-masing. Kita lihat Daud, walau ia memiliki kerinduan untuk membangun bait Tuhan, namun yang Tuhan inginkan untuk membangun bukanlah Daud tetapi Salomo. Kasih Kristus, mari berbahagialah terhadap diri sendiri. Meskipun kita memiliki kekurangan, namun jangan jadikan kekurangan tersebut menghambatmu untuk maju. Apabila kita tetap memiliki sikap bahagia, lambat laun Tuhan akan membawa hidup kita untuk menemukan kelebihan terbaik dari dalam dirimu. Tetaplah tinggal dalam Tuhan dan terus pahami, maka kita akan menemukan diri kita menjadi pribadi yang berarti. Ingat, tetaplah berbahagia terhadap diri sendiri. Maka kita akan terus dibawa untuk mendapatkan seperti yang Tuhan rencanakan. Asalkan kita mau untuk berjuang dan berusaha. Jadi berbahagia dan banggalah terhadap diri kita sendiri. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus bangga dengan diri kami sendiri karena Tuhan sudah menciptakan pribadi kami menjadi pribadi yang spesial dan unik di mata-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur, biarlah kami berbahagia dengan apa yang Kau ciptakan dalam diri kami Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.